hasil inilah yang saya dedikasikan untuk gimana hasilnya? Jadi isi dari mobil ini sebenarnya sudah bukan aslinya. Jadi memang casing dari mobil ini masih aslinya. Cuman asli di dalamnya ini mungkin sekitar 70-80% ini sebenarnya sudah bukan asli. Jadi hanya casingnya aja yang asli. Mau tahu? Jantung dari mobil ini sudah lebih powerful lagi dari aslinya. Lalu engine dari mobil ini tetap masih diesel. Jadi mobil ini diesel turbo intercooler. Lalu transmisi dari mobil ini juga sudah bukan asli, dia bawaan dari mobil ini. Karena kalau kita masih menggunakan transmisi yang standar dari mobil ini, kayaknya udah nggak mampu lagi. Jadi kita kasih satu paket antara mesin dengan transmisi dari bawaan mesin include. Lalu intercooler yang terpasang di sini ini intercooler dari bawaan mesin aslinya, cuman saya sedikit rubah dari piping. Jadi dari piping ini kita sudah rubah karena yang aslinya kemarin itu dia masih pakai karet. Jadi kalau pakai karet itu kelemahannya adalah kita nggak bisa naikin. Kalau busnya masih bus yang standar dari bawaan mobil ini, memang karet itu kuat. Tapi begitu kita sudah mulai menaikkan bus, itu karet selalu pecah. Makanya saya bikinkan piping. Saya bikinkan piping yang lebih kuat daripada karet bawaan dari mobil itu. Lalu untuk downpipe, downpipe ini juga udah bukan aslinya. Ini downpipe udah custom dari bengkel kita sendiri. Jadi downpipe itu adalah saluran dari turbin housing yang keluar itu. Kalau kita pakai downpipe bawaan dari pabrikan itu biasanya kecil dia. Makanya saya modifikasi, saya bikin sendiri dari mulai downpipe, front pipe, center pipe, terus sampai ke belakang. Untuk muffler, kalau mesin diesel turbo menurut saya kok paling enak kok yang model free flow ya. Jadi dia udah nggak ada hambatan sama sekali. Kayaknya juga banyak sih dari modifikator lain juga, makanya juga sama, dia udah pakainya yang free flow. Kalau untuk noise-nya sih saya kira kalau untuk yang mesin-mesin turbo ini nggak terlalu bising ya. Lalu untuk radiator, karena radiator yang aslinya dari bawaan mesin ini sudah tidak mumpuni, juga saya ganti sendiri pakai yang 4 play. Jadi untuk kebutuhan mesin ini memang harus pakai radiator ya, minimal yang 3 play lah. Tapi kalau ada yang 4 play juga lebih bagus, karena dengan kita memakai yang 4 play itu kita dijamin pasti aman untuk mendinginkan dari air radiator. Dan untuk mesin ini sendiri sih sebenarnya basic dari pabrikannya itu dia indirect. Jadi mesin Isuzu 4JG ini kan bawaan aslinya kan indirect. Jadi indirect itu rawan panas ya. Nah,
waktu kemarin itu saya mencoba waktu masih indirect, dia sering panas. Jadi pada saat di tanjakan-tanjakan atau di jalur-jalur padat yang merayap macet-macet begitu dia sering panas. Makanya ini sekarang sistem untuk pasokan bahan bakarnya saya udah upgrade dari indirect menjadi ke direct. Kalau diperhatikan kan mungkin kelihatan dari sini. Dari sini itu kalau biasanya kalau yang model indirect kan nozzle-nya kan biasanya kan besar-besar ya. Tapi kalau yang model nozzle indirect itu dia nozzle-nya kecil, terus dia ada penahannya gini semacam kayak kuku begini kan, kayak cabang, maaf cabang. Dia hanya menahan dari nozzle. Jadi mesin ini basicnya sekarang sudah berubah menjadi ke direct injection. Jadi direct injection itu keuntungannya adalah dia sudah tidak panas lagi, beda dengan yang indirect. Nanti kalau kepingin ulasan lebih lengkap dari engine ini secara kesesuaian, nanti kan vlog berikutnya tentang ulasan mesin ini. Untuk kaki-kaki dia masih pakai standarnya Trooper. Jadi shock breaker untuk stabil steer ini juga saya tambahkan supaya membantu agar stabilitasnya pada saat di jalan raya itu dia benar-benar menjaga kestabilan roda supaya dia tidak bergetar. Jadi ini untuk kecepatan tinggi sangat-sangat menolong ya. Oke, kalau yang di depan kita sudah pas kaki-kaki, kita bergerak ke belakang ya. Nggak ada perubahan yang aneh di mobil ini. Cuman saya menambahkan shockbreaker. Shockbreaker saya menggunakan shockbreaker Provender, merek Provender yang adjustable. Dia sistemnya udah pakai gas, produk dari Thailand. Jadi untuk kenyamanan dan performanya top banget Provender. Untuk gardan belakang ini saya pakai gardan Toyota yang dengan ukuran 8 inch. Saya pasang aja di sini. Cuman ada sedikit kendala karena lebar dari gardan Toyota ini lebih sempit dibandingkan Trooper. Dengan terpaksa saya menambahkan adaptor. Jadi saya menambahkan adaptor di ban kanan dan di kiri. Jadi di antara velg dengan gardan ini ada semacam plat tebal gitu. Ini namanya adaptor. Jadi saya tambahkan adaptor supaya kebutuhan lebar antara ban dengan cabin itu bisa selaras ya. Jadi bisa enak lah dilihat. Karena kalau saya nggak kasih adaptor itu bannya terlalu masuk banget ke dalam. Untuk sistem pengereman depan ini kan aslinya kan kecil. Jadi aslinya itu disnya itu kemarin kecil, lalu kalipernya ini cuma single. Jadi single piston. Karena kebutuhan dari sistem pengereman sekarang sudah harus ditingkatkan, mengimbangi dari engine, dari performanya engine, maka saya ganti dengan piston 4. Sekarang saya pakai yang piston 4, lalu rotor disnya saya ganti yang lebih besar lagi, saya tambahkan lubang-lubang itu supaya dia cepat untuk membuang panas. Untuk ban saya pakai merek Martok MT dengan ukuran 235 85 ring 16. Jadi cukup tinggi karena kebutuhan pemakaian yang sering saya hadapi adalah medan-medan yang unpredictable semua. Jadi kadang-kadang bisa di off-road, kadang-kadang bisa di on-road. Ya namanya juga mobil segala medan, jadi ya harus support saya. Dia harus bisa mengikuti saya, bukan saya mengikuti dia. Sekarang kita lihat di dalamnya. Di sini saya cuma menambahkan bus meter ya. Ini adalah garansi wajib untuk sebuah mesin turbo, jadi saya bisa kontrol ini mesin ini mendapatkan bus berapa, karena memang bus ini sudah saya rubah dari aslinya. Makanya ini bagi saya ini sangat penting. Jadi kalau saya pas pada saat saya mengemudikan mobil ini itu justru saya malah sering melihat bus meter ini daripada RPM. Karena kalau sampai ini overboost, celaka kita, keluar uang yang jelas. Ini semuanya masih standar RPM, speedometer seperti pada lainnya Trooper tahun 90-an. Jadi
nggak ada yang spesial di sini, cuman paling ini aja ya untuk tambahan-tambahannya. Mobil ini adalah mobil peninggalan ayah saya. Jadi sebelum ayah saya meninggal, ini adalah salah satu mobil yang sangat-sangat disukainya. Jadi ayah saya itu sebenarnya basicnya juga seperti saya, bahkan mungkin saya meniru beliau. Jadi dia suka dengan performance mobil yang maksimal. Maka setelah beliau meninggal, saya berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita beliau dengan upgrade semua yang ada di dalam mobil ini, sehingga mobil ini layak dipakai di semua medan, nyaman dikendarai, mudah dikendalikan, dan yang paling utama adalah bahan bakarnya hemat karena memakai solar. Jadi saya merasa apa yang sudah saya lakukan ini, semua ini bisa terlaksana dan bisa saya wujudkan ini karena cita-cita dari ayah saya yang membuat saya bisa mengupgrade mobil menjadi seperti saat ini. Hasil inilah yang saya dedikasikan untuk ayah saya.